Ragu atau tidak yakin. Sebuah pondok terlihat meski tidak besar namun cukup unik karena berada di tengah hutan, depannya terbuat dari kayu. Alex tetap berjalan lurus diikuti Lexa dari belakang. Lexa sudah tidak tahan karena sedari tadi menahan penasaran, pada akhirnya dia berbicara. "Kakak?" "Syut." Jari Alex diletakkan di dekat bibirnya. Lexa yang mengerti mengurungkan niatnya untuk bertanya meski dengan bibir mengerucut sebal. Alex yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya pelan. Melihat tingkah adik kembarnya ini sedikit menyebalkan sih, tapi tetap saja dia sangat sayang. Tanpa mengetuk pintu, Lexa masuk begitu saja ke dalam rumah itu. Mereka berjalan beriringan. "Selamat datang, Tuan," sapa anak buah itu. Bagaimana?" Menatap tajam dengan suara datarnya, Lexa tidak kaget karena sebelumnya dia sudah mengetahui siapa kakaknya ini. "Kami sudah mendatangkan dokter, Tuan, untuk membantu persalinan ibu hamil itu. Dan maaf, kami masih belum bisa menemukan suami ibu itu." Alex mengibaskan tangannya menyuruh anak buahnya pergi. "Lebih perketat penjagaan di sini. Saya sendiri akan melihat ibu itu," ucap Alex dingin sebelum anak buahnya beranjak pergi. "Baik, Tuan." Meski tuannya anak kecil, jangan ditanya, sejak kedatangan tuannya ini, dirinya sudah merasakan takut yang luar biasa. Rasa intimidasi yang kuat, meskipun umurnya masih cukup kecil, dia tidak berani bahkan untuk melirik. Sedari tadi dia menunduk. Lexa memasuki kamar dengan perlahan agar tidak mengganggu istirahat kedua orang itu. Anak buah Alex berhasil menyelamatkan bumil itu hingga melahirkan, sedangkan suaminya masih belum ditemukan. "Daddy, kalian sudah pulang?" "Sorry, Dad, kita pulang terlambat dari waktu yang Daddy izinkan," ucap Lexa meminta maaf, sedangkan Alex diam saja. "Istirahatlah, besok baru kita bicarakan," ucap Alex lembut pada si kembar. "Dan satu lagi, rahasiakan ini dari mommy kalian, mengerti?" Tita Alex mutlak dan hanya diangguki keduanya. "Lexa, kamu duluan saja ke kamar, nanti kakak menyusul," ucap Alex. Dirinya tidak bisa menunggu besok, terlalu lama menurutnya. "Iya, Kak," patuh Lexa kemudian segera berjalan menuju kamarnya. "Bicarakan di ruangan Daddy." "Ayo." Alexo merasa ada sesuatu namun masih belum pasti kebenarannya. Mereka berdua memasuki ruang kerja. Alexo kemudian keduanya duduk di sofa, mereka saling berhadapan. "Bicaralah, tidak akan ada yang mendengar di ruangan ini kecuali Daddy dan dirimu," ucap Alexo seakan tahu apa yang dipikirkan Alex. "Dad, apa yang kulakukan sudah benar?" Dengan sedikit takut, Alex bertanya, raut wajahnya yang gelisah tidak bisa disembunyikan. "Menurutmu?" Bukannya menjawab, Alexo balik bertanya. Dirinya ingin tahu seberapa tegas anaknya ini. Menjadi penerusnya haruslah bisa mengatasi segala hal dalam apapun. Kondisi apapun harus bisa bertahan, termasuk dalam ketakutannya dia harus bisa mengendalikan semuanya. "Sudah benar, Dad," ucap pelan meski sedikit tidak yakin. "Kenapa, Daddy lihat matamu masih ragu?" Alexo menatap lekat ke dalam mata Alex. "Bukan ragu, Dad, hanya aku tidak yakin dengan apa yang aku lakukan." Alex menunduk benar, dirinya tidak takut, ada sedikit keraguan dalam hatinya. "Jadi kamu tidak yakin dengan apa yang kamu lakukan?" ucap Alexo bertanya yang diangguki oleh Alex. "Daddy hanya bisa mendukungmu, tapi dengan syarat, kamu tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan panik. Pikiranmu harus tenang dan cari tahu hal sekecil apapun tentang musuhmu. Daddy akan mengajari segala hal yang Daddy tahu. Kamu adalah pewaris Daddy, jadi mulai sekarang tugasmu akan bertambah lebih banyak lagi. Timpalnya lagi." "Baik, Dad." "Tidurlah, pasti kamu lelah. Besok tidak sekolah dulu, nanti Daddy izinkan." Alex melangkah keluar dari dalam ruang kerja sang dedinya dan pergi ke kamarnya sendiri. Meski jawaban sang Daddy belum cukup memuaskan, tapi mendapat dukungan Daddy tidak masalah. Alexo mendesah pelan, dirinya menyandarkan punggungnya. Dirinya bersalah pada kedua anaknya itu. "Lebih baik aku pergi tidur," gumamnya pelan, membuka mata kemudian beranjak pergi keluar kamarnya, ke dalam kamarnya. Di pinggiran hutan, seorang pria duduk menahan sakit
di kaki dan sekujur tubuhnya. Matahari hampir terbit, kesedihan melanda, bagaimana tidak? Istri dan anaknya tidak diketahui keberadaannya. Setelah hampir semalaman dia mencarinya, apakah istrinya selamat dan melahirkan bayi mereka? Entah, pria itu tidak tahu. Ya Tuhan, semoga ada seseorang yang menyelamatkan istri dan anakku. Gumamnya pelan, dirinya melangkah menjauh dari hutan itu setelah tidak menemukan keberadaan istrinya yang mau melahirkan bayi mereka. Sesak, dadanya terasa sesak, bagaimana dirinya sangat tidak berdaya, tidak bisa melindungi keduanya dari serangan musuh. Memikirkan keselamatan keduanya, dia menjadi pria cengeng yang menangis berharap semua baik-baik saja. Bagaimana caranya agar aku keluar dari hutan ini? Bahkan ponsel pun aku tidak memegangnya. Niatnya ingin menghubungi asisten kepercayaannya, namun apa mau dikata dirinya melupakan benda pipi itu di rumah. Dengan tertati-tati, Alpa berjalan meski ini sudah berada di pinggir hutan, masih terlalu jauh dari perkampungan. Sudah sangat lama Alpa berjalan namun tidak ada satupun kendaraan yang lewat di pinggiran hutan, hingga penglihatannya berkunang. Sepertinya tubuhnya sudah berada di ambang batas, apalagi dengan luka di seluruh tubuhnya. Beruntung dirinya belum berubah menjadi mayat. Tidak, itu tidak boleh terjadi, masih ada anak dan istrinya yang harus diselamatkan. Bruk, Alpa terjatuh di jalan, dirinya memandang langit dengan matanya yang mulai terpejam, sedikit demi sedikit mengingat kebahagiaan kecil bersama sang istri yang menanti kelahiran buah hati mereka. Sayang, maafkan aku, batinnya. Hingga seorang perempuan parubaya datang menghampirinya dalam setengah sadar. Alpa seperti melihat wajah istrinya yang terlihat khawatir. Karena sayang, jangan sedih, kita akan bersama kembali. Aku janji akan menyelamatkan kalian. Kemudian mata itu terpejam sepenuhnya, kesadaran Alpa menghilang. Pak, tolong Pak, ucap ibu parubaya itu panik. Ada apa Bu? Kenapa teriak-teriak? Ucap suaminya menghampiri istrinya dengan tergopoh-gopoh, hingga sampai di dekat istrinya. Astagfirullah, ada apa ini Bu? Kenapa pemuda ini? Tanya suaminya melihat pemuda yang pingsan dengan luka di sekujur tubuhnya. Tidak tahu Pak, ibu lihat tadi sudah seperti ini dan dia menyebutkan sebuah nama Kana, tapi ibu tidak tahu siapa. Cepat Pak, selamatkan pemuda ini, kasihan, ucap ibu itu. Tapi Bu, suaminya sama khawatirnya takut orang ini adalah penjahat, tapi entah kenapa ada suatu dorongan yang ingin menyelamatkan pria ini. Sudah, jangan tapi-tapi, cepat angkat bawa pulang, ibu akan mencari tanaman obat di sekitar sini, sekalian nanti kayu ini ibu yang bawa. Ucapnya pelan sambil meraih kayu yang berada di gendongan suami. Kemudian mereka membawa Alba pergi pulang.